setoran yang 3 ya. Selesai setoran 30 juznya di bulan Mei 2018. Jadi kurang lebih 16 bulan 30 juz. Ya, alhamdulillah. Kemudahan dari Allah. Kalau ketika pertama kali masuk pondok masih low vision istilahnya. Kalau di kesehatan itu belum total tunanetranya. Jadi masih bisa melihat aktivitas sendiri masih bisa, tapi untuk baca atau wajah nggak bisa. Jadi nggak bisa mengenali wajah. Jadi hanya bisa membedakan warna-warna aja. Ke detail wajah nggak bisa. Makanya menghafal Al-Quran awalnya dulu dari awal sih pakai murotal. Jadi cuma didengarin murotalnya, kemudian diulang sendiri. Nah, kalau yang sudah dihafal baru agak bisa lihat mushaf yang segede meja mungkin ya. Dan itu pun dengan kacamata, bantuan kacamata plus 13. Dan posisinya harus lurus gitu. Harus sejajar dengan wajah, dengan pencahayaan yang cukup. Itu selama hampir setahun lebih gitu. Itu pun nggak bisa lama. Jadi bisa dibilang 80% ngafalnya dengan audio aja. Ya, membaca mushaf itu untuk membantu aja. Karena kadang kan kalau dengerin murotal ada kadang suara murotalnya kurang jelas ini huruf apa gitu ya. Untuk memastinya baru melihat mushaf. Nah, alhamdulillah setelah beres 30 juz setoran baru Allah ambil semuanya. Jadi dikasih kesempatan masih dikasih sedikit gitu, penglihatan untuk selama menghafal. Itu mulai Ramadan 2018 itu baru mulai total menurunnya penglihatannya. Jadi pas setelah selesai hafalan 30 juz itu penglihatan sama Allah diambil ya. Tambah ini ya. Jadi kalau ketika menghafal itu masih dikasih sekitar 20% lah gitu penglihatannya. Setelah itu baru diambil semuanya. Iya. Setiap yang Allah takdirkan pasti memiliki hikmah tersendiri yang tidak bisa dijangkau oleh akal manusia dan juga ilmu pengetahuan sehebat apapun. Boleh jadi Allah melindungi Mushaf Allah menginginkan Mushaf menjadi bagian dari penjaga Al-Quran dan menjaga pandangan Mushaf supaya tidak melihat hal yang diharamkan, sehingga hafalannya betul-betul mungkin, betul-betul kuat insya Allah. Beda dengan kami, terutama saya pribadi Al-Fakir, saya melihat hal yang diharamkan oleh Allah SWT, dan tentu penglihatan ini kalau akan dipertanggungjawabkan hadapan Allah dibanding melihat ayat-ayat Allah, lebih sering melihat hal yang haram. Mushaf sedang dijabari sayang sama Allah SWT. Apakah ada keinginan untuk bisa melihat kembali? Ada sih, pasti ada ya keinginan untuk melihat. Tapi sedikit sih. Karena Kenapa ya? Pengen sedikit? Khawatir sih. Pengen ya. Kadang kalau biasanya keinginannya tuh muncul kalau ada kondisi-kondisi yang betul-betul sulit gitu ya. Aktivitasnya sulit, emang harus butuh penglihatan. Itu kadang muncul perasaan, kalau bisa melihat, nah tapi hanya sekilas aja gitu. Saya ini kan juga pertama kali ke Bandung itu niatnya buat berobat dulu ke Cicendo. Dari Jambi ke Bandung bukan buat hafal Quran. Awalnya karena di Jambi, karena saya kan ablesio retinanya lepas. Kalau di Jambi tuh nggak bisa ditangani, jadi dirujuk ke rumah sakit Cicendo karena pusat mata nasional kan di sana. Ya, ke Cicendo. Pertama kali 2015 itu ke sana. Setelah operasi
Biasanya rutin 2 bulan atau sebulan sekali harus kontrol bolak-balik Jambi Bandung gitu. Lumayan capek gitu kan. Nah, Desember 2016 itu mampir main ke Darut Tauhid. Ternyata ada program nyantri 1 bulan, ikutlah di sana. Dari sana sih awalnya mulai nyaman gitu di pondok gitu ya. Akhirnya dari salah satu ustadz yang mengajar di sana direkomendasikan ke Makdis di sini di Riung Bandung, Ustadz Syaiful Islam Mubarak. Hanya mondok di sana, alhamdulillah. Jadi kalau secara medis dokter udah nyerah gitu, udah nggak bisa. Nah, kalau ketemu sama orang atau sama siapa suka dikasih ini, coba alternatif yang kesini, coba kesini gitu. Kalau mau tetap pengen ikhtiar. Tapi saya pribadi ya bukannya nggak mau ikhtiar ya, cuma saya coba ikhtiar di jalan yang lain gitu. Karena bagi saya saya sudah cukup berikhtiar untuk secara medisnya di udah Cicendo gitu, Pusat Massa Nasional. Dokter-dokternya insya Allah sudah inilah ya, sudah dokter terbaik lah di Indonesia gitu ya. Ya sudah, saya pikir daripada harus bolak-balik ke sana kemari cari pengobatan alternatif segala macam untuk habis waktu saya untuk berobat aja, lebih baik yang sudah saya terima kondisi seperti ini, tinggal saya maksimalkan supaya apa yang sudah Allah kasih jadi sesuatu. Karena bagi saya sering guru saya Ustaz Syaiful ya menyampaikan, sebenarnya kaya, miskin, sakit, sehat itu sama aja. Jadi tergantung bagaimana kita meresponnya gitu. Termasuk penglihatan gitu ya. Setelah saya pikir-pikir lagi gitu, sama aja sebenarnya melihat atau tidak melihat, bagaimana kita menjadikan itu sesuatu gitu untuk bekal gitu ya. Kalau dikasih penglihatan ya tinggal bagaimana kita menjadikan penglihatan itu untuk bekal kita ketemu Allah gitu ya, pulang gitu nanti. Begitu juga ketika penglihatan itu diambil, itu juga bisa jadi bekal gitu. Jadi kalau sekarang sih saya mencoba ya tetap ikhtiar, bukan berarti nggak berikhtiar, cuma ikhtiarnya dengan ya sudah belajar gitu ya, menghafal Quran, coba banyak belajar supaya bisa lebih manfaat. Jadi salah satunya pernah waktu operasi terakhir saya nginep ngekos di sekitar rumah sakit Cicendo. Saya ya tafakur gitu ya. Saya melihat banyak orang-orang di luar sana yang Allah kasih kelebihan ilmu, dikasih kelebihan kemampuan public speaking ya. Ustadz-ustadz yang jamaahnya luar biasa gitu ya. Mereka bisa berdakwah, memberikan manfaat bagi orang lain. Sedangkan saya merasa, ilmu saya masih kurang. Terus saya juga bukan pembicara yang baik. Bukan pembicara baik. Apa yang bisa tapi yang selalu saya jadi motivasi saya di akhir surah Ali Imran kan. Ya, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak inni kuntu minal faqina adzabannar gitu. Jadi ma khalaqta hadza batilan gitu. Itu jadi motivasi kuat buat saya bahwa enggak ada yang Allah ciptakan itu sia-sia gitu. Termasuk kondisi saya. Allah menciptakan saya dengan tanpa bisa melihat, itu enggak mungkin batil gitu. Enggak ada perbuatan Allah yang batil. Subhanak maha suci Allah gitu. Nah, tugas saya cuma penggalan terakhir ayatnya, faqina adzabannar. Bagaimana saya memanfaatkan apa yang sudah Allah ciptakan, penciptaan saya, untuk menjaga diri saya sendiri dari api neraka gitu ya. Kalau orang-orang di luar sana dengan berbagai keahlian, kemampuan, keilmuan mereka manfaatkan untuk dakwah, untuk memberikan manfaat bagi manusia. Bisa mungkin ini bekal yang Allah kasih ke saya. Waktu itu saya kan pakai tongkat ya, jalan kemana-mana. Ini tongkat ini harus jadi sesuatu, kata saya dalam hati kan. Ya udah, saya dari kos-kosan itu ke masjid. Hari pertama saya minta antar kakak waktu itu, supaya saya bisa menghafal jalannya. Setelah hafal, saya pergi sendiri, nggak mau ditemenin. Pakai tongkat gitu. Udah rapi, pakai baju koko, pakai setelan mau ke masjid lah gitu. Pakai tongkat. Nah, biar tujuan saya, kalau memang saya nggak bisa berdakwah dengan ilmu karena saya nggak punya ilmu gitu, dan saya nggak bisa berdakwah ngisi ceramah karena bukan pembicara yang baik, ada saya berdakwah dengan tongkat aja. Jadi saya pergi ke masjid dengan tongkat, tujuannya ketika supaya orang lihat, ini
orang buta aja ke masjid gitu ya. Kenapa saya enggak gitu. Ya, jadi ini tongkat juga mudah-mudahan jadi saksi nanti di akhirat, di hadapan Allah nih. Tongkat saya bawa ke masjid untuk mudah-mudahan bisa menginspirasi orang lain. Jadi kalau ditanya apakah masih ingin bisa melihat, mungkin keinginan saya bukan untuk bisa melihat lagi, tapi bagaimana apa yang sudah Allah takdirkan ini tetap menjadi sesuatu, bisa jadi fakina azab benar tadi. Putra. 7 bulan. 7 bulan ya, Insya Allah. Ini bukti bahwa Al-Quran itu adalah bukan karena siapa-siapa. Ketika kita mencoba memuliakan Al-Quran, maka insya Allah Allah pun akan memberikan kemuliaan untuk kita ya. Begitu ya Ustaz ya. Baik, mungkin hadirin jamaah, barangkali ada yang mau bertanya kepada beliau. Ini ada kesempatan, mungkin kurang lebih kita ada waktu 5 menit lagi ya. Barangkali ada yang mau bertanya, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Allah memudahkan dunia dan akhirat. Saya sudah cerita saja ada kesamaan dengan seorang ibu saya. Beliau memang juga melihat belas dan beliau dalam ketidakberhalannya mengasuh istrinya dan masuk saya hampir kebakaran dan masuk kasus penyakit kebakaran. Beliau masuk di kamar saya dengan istri saya. Ya
bagaimana supaya mencintai Al-Quran. Bagaimana caranya ya? Bagaimana caranya agar kita bisa lebih mencintai Al-Quran? Apa ya? Dan cinta harus dibiasakan dulu mungkin ya. Biasakan mungkin awal-awal paksaan ya, dipaksa. Itu sebenarnya langkah awalnya sudah punya keinginan ingin bisa mencintai Al-Quran. Langkah awalnya sudah ada keinginannya. Yang kedua mungkin setelah punya keinginan minta doa supaya Allah kasih tanamkan kecintaan itu. Kayak mungkin asatis di sini juga mungkin pernah dengar ya doa Allahumma inni as'aluka hubbak gitu. Minta doa, minta sama Allah supaya Allah kasih tanamkan kecintaan itu. Kemudian yang ketiga ya membiasakan diri terus bersama, ya sama kayak kita sama manusia lah ya, dengan seringnya berinteraksi, banyak ketemu, banyak ya sering berinteraksi, muncul ada rasa nyaman gitu ya, rasa cinta. Dan biasanya kita kalau sudah apalagi kalau seseorang itu punya jasa atau punya kebaikan pada kita, biasanya kita muncul rasa sayang gitu ya. Mungkin hampir sama sih mungkin wallahu alam ya. Begitu juga dengan Al-Quran. Yang pertama tentu sebenarnya sudah ini kita ya, fitrah kita sebagai manusia pasti Al-Quran kan kalamullah ya, sudah pasti akan ada gitu. Cuma mungkin belum tergali aja, belum dimunculkan. Tapi itu sudah ada niat ingin mencintai Al-Quran. Itu sebenarnya sudah satu langkah baik gitu. Sebenarnya sudah ada, tinggal dibesarkan dengan doa, dengan banyaknya berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, seperti yang saya alami itu pertama kali ketika waktu masih bisa melihat itu kalau lagi pusing ya, lagi galau anak muda gitu ya. Biasanya sumpah itu hiburannya biasanya suka tilawah gitu. Tilawah Al-Quran. Nah, itu karena sejak kecil sudah alhamdulillah orang tua itu biasa ngajar ngaji tetangga-tetangga di pada maghrib ya, maghrib sampai isya. Jadi sejak kecil sudah itu tadi karena pembiasaannya terus berinteraksi. Jadi ketika tumbuh makin remaja lah, kita sudah dewasa, ketika galau salah satu ininya hiburan buat saya itu tilawah. Nah, ketika nggak bisa melihat itu saya langsung punya kekhawatiran yang sangat besar itu. Sebelumnya saya bisa tilawah, setelah nggak bisa melihat gimana saya mau tilawah gitu ya. Mau nggak mau saya harus hafal gitu. Dan di situ motivasi pertama saya untuk ingin menghafal Quran. Nah, kemudian ketika pertama kali saya hafal itu saya membaca surah Al-Hadid ya. Di situ Allah berfirman, huwallazi yunazzilu 'alaikum ayatin bayyinat liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Dialah Allah yang menurunkan kepada hambanya Al-Quran untuk mengeluarkan kalian dari minadh dhulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya. Itu saya langsung ayat ini langsung kayak oh iya gitu ya. Saya betul-betul merasa benar kata Allah berfirman dalam ini. Jadi Allah menurunkan Al-Quran itu untuk mengeluarkan kita dari kegelapan menuju cahaya. Walaupun secara zahirnya kebalikannya kan. Secara zahirnya saya dari cahaya menuju kegelapan. Karena sebelumnya bisa melihat tapi nggak bisa melihat. Kalau secara zahir saya dari cahaya jadi gelap gitu. Tapi justru kalau dipikirkan, dilihat lebih dalam lagi, betul firman Allah itu tuh, Quran itu mengeluarkan kita dari kegelapan menuju cahaya. Karena sebelumnya mungkin mata saya bisa melihat cahaya, tapi kadang cahaya itu nggak masuk ke hati gitu, hanya sampai mata. Jadi melihat kebenaran tuh nggak kelihatan di mata, tapi nggak bisa masuk ke hati, nggak bisa dipahami, nggak bisa diamalkan. Sedangkan sebaliknya dengan penglihatan yang ditutup jadi lebih bisa gitu. Jadi itu ketika benar-benar kita merasa butuh, merasa banyak sekali kebaikan dari Al-Quran, kita akan
makin cinta gitu ya. Jadi mungkin itu pertama sudah ada keinginan, kemudian minta sama Allah, kemudian pembiasaannya sampai bagaimana Al-Quran itu betul-betul menjadi satu-satunya hiburan buat kita. Karena kalau kita sama kayak musik mungkin ya, kita suka musik-musik genre tertentu ya, yang suka musik pop, musik jazz gitu kan. Biasanya kita akan suka dengar musik-musik itu karena sudah terbiasa dan musik itu jadi hiburan ya ketika kita sedang galau atau sedang ada masalah. Nah, jadikanlah Al-Quran sebagai musik terindah gitu ya, supaya muncul makin kuat rasa cinta itu. Nah, supaya ada rasa suka itu ya banyak-banyak interaksi aja. Ya. Dan interaksinya banyak ya, nggak hanya tilawah, nggak hanya menghafal gitu. Sesuai kondisi masing-masing. Taklim juga ya, sharing-sharing begini juga termasuk dari ikhtiar kita untuk menguatkan rasa cinta sama Al-Quran. Gitu. Untuk mempelajari Al-Quran tidak ada batas umur, tidak ada batas usia, tidak ada batas suku bangsa apapun. Ya. Al-Quran untuk semua bisa dipelajari oleh siapapun. Bahkan kita nggak harus hafal 30 juz gitu. Nggak harus hafal. Karena hafal 30 juz itu, saya pun walaupun Kang Rizky bilang saya sudah hafal, sebenarnya belum, sedang proses menghafal. Karena hafalan kapanpun bisa hilang ketika tidak ketika kita putus interaksinya, dia akan pergi gitu ya. Karena Quran itu dia kata salah seorang ini, Quran itu pencemburu. Jadi dia tetap yang jadi nomor satu gitu. Kalau dia terus kita interaksi sama dia gitu, dia akan terus nempel sama kita. Tapi begitu kita cuekin ya dia juga cuek juga. Jadi sangat pencemburu. Luar biasa sekali. Ya, Ustaz Syahrul, kalau misalkan suatu saat diundang untuk jadi imam dan khatib di sini, kedepannya insya Allah bersedia. Insya Allah bersedia. Mudah-mudahan ya Allah berikan jalan kepada kita supaya kita bisa lebih mencintai Al-Quran dan suasana Al-Quran memberikan hati di masing-masing Islam. Ya mungkin hadirin saya kira kita cukupkan dulu ya. Oh, ada request. Minta dibacakan Al-Fatihah katanya. Nanti setelah Al-Fatihah atau sekalian pimpin orang juga ya, buat kita semua jamaah Masjid Nurul Ihsan semua. Ya, Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi